Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, minimal 5 kali dalam sehari semalam kita mendengar seruan untuk mendirikan solat yang disebut azan. Ada kalimat menarik di dalam kalimat azan itu, yakni seruan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan, marilah meraih kemenangan. Seruan ini adalah kecenderungan dari setiap manusia, apapun warna kulitnya. Artinya, setiap orang dalam hidup selalu ingin meraih dan mencari kemenangan. Kemenangan akan melahirkan kepuasan batin, dan kepuasan batin memberikan kebahagiaan. Sedangkan kekalahan melahirkan penderitaan batin, dan penderitaan batin menjerumuskan seseorang di dalam berbagai bentuk kerugian. Jikalau inilah seruan azan, maka masalahnya ialah apa yang menyebabkan kita meraih kemenangan. Al-Quranul Karim memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita bahwa orang-orang yang memperoleh kemenangan itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Hanyalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhirnya akan tampil sebagai pemenang. Lalu siapa orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam awal-awal Al-Baqarah, orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, percaya bahwa ada alam yang gaib, alam yang abstrak, alam yang tidak bisa dijangkau oleh salah satu daripada panca indera kita. Mereka percaya dan beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada adanya iblis dan jin, beriman kepada adanya alam kubur, beriman kepada adanya alam mahsyar, beriman kepada adanya alam akhirat, beriman kepada adanya surga dan neraka. Beriman bukan cuma sekedar beriman dalam ucapan bibir saja, tetapi beriman yang nilai iman itu mampu mewarnai gerak dan gaya hidupnya. Iman yang meresap sampai ke tulang sumsum, kemudian memberikan dampak positif di dalam kehidupan manusia. Alam, kita tahu, adalah sesuatu yang selain Allah, dan Allah bukanlah alam. Apapun namanya selain daripada Allah, itu adalah alam. Alam pada hakikatnya terbagi menjadi dua. Ada alam syahadah, alam nyata, alam konkret, alam yang bisa dijangkau oleh salah satu indera kita. Kemudian ada alam ghaib, alam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, alam metafisika, alam abstrak, alam yang wajib kita imani keberadaannya. Kita percaya bahwa malaikat itu ada, kita percaya kepada jin, bahwa jin itu ada, kita percaya kepada adanya iblis dan setan. Bukan percaya kepada iblis dan setannya, percaya bahwa iblis dan setan itu ada. Itu termasuk salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecenderungan pembangunan yang lebih bersifat materialistis biasanya menggeser aspek kehidupan rohani. Orang berpikir empiri, dan dalam pola pikir yang demikian, maka alam gaib tidak lagi mendapat perhatian. Aspek kehidupan yang bersifat rohaniah malah mulai ditinggalkan. Akibatnya terjadilah kepincangan di dalam kehidupan kita. Pernah ada satu pengalaman pribadi dalam perjalanan kembali ke tanah air.
Dalam pesawat di sebelah kanan saya duduklah seorang Jerman namanya Heiner Simonsen. Iseng saya ajak kenalan, saya ajak ngobrol, saya tanya dia. Saya bilang, Mas Heiner ini, kalau pesawat yang kita tumpangi ini jatuh ke bawah, kira-kira apa yang bakal terjadi, Mas? Dia bilang, kita semua akan mati. Begitu? Iya. Oke. Apa itu mati? Tanya saya. Dia bilang, untuk tahu apa itu mati, kita harus tahu lebih dahulu apa itu hidup. Saya pikir nih bule bisa ngomong juga. Baiklah kata saya. Apa hidup menurut Anda itu? Oh, hidup itu dia bilang, kalau seluruh anggota badan kita bekerja secara normal, paru-paru memompa darah secara normal, jantung berdetak secara normal, sel-sel tubuh bekerja secara fit, dan organisme tubuh hanya mau bekerja secara normal, dia bilang, kalau kita memberi makan yang cukup, menu yang teratur, dan gizi yang lengkap. Saya bilang, kesimpulannya apa, Ner? Dia jawab, hidup adalah dari tangan ke mulut. Life is from the hand to the mouth, kata dia. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Jadi masalah hidup tidak lebih daripada masalah isi perut. Orang pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, perut yang dibelain. Saya bilang, you are wrong. Sampean salah, Ner. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Pantas. Kenapa saya salah? Dia bilang, ya jelas salah. Salahnya di mana? Kamu ini manusia. Kalau hidup cuma dari tangan ke mulut, saya bilang, kambing di kampung saya juga begitu pikirannya, Ner. Itu kambing di kampung saya, asal perutnya kenyang, sudah hidup dia. Perkara besok bagaimana, lusa prospeknya macam mana, bulan depan ada apa, kambing nggak pernah mikir. Di kampung saya kambing juga pikirannya begitu. Kamu Kristen ya? Tadinya. Loh kok tadinya, lalu apa sekarang kamu ini? Dia bilang, sekarang saya netral. Saya tidak beragama, tapi saya percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam. Saya ingat benar dia bilang, I haven't any religious, but I believe to God as the creator of the world. Kenapa bisa netral begitu, Ner? Habis saya bingung katanya. Islam bilang Islam baik, Kristen bilang Kristen baik, Hindu Buddha bilang Hindu Buddha baik, semua agama baik. Saya netral sekalian, nggak beragama. Yang penting saya percaya kepada Tuhan. Saya bilang, Ner, kamu ini kayak orang mau beli celana, lalu bingung. Yang satu bilang Levi's bagus, yang satu bilang Blue Jean hebat, yang satu bilang Wool England hebat. Celana ini hebat, celana itu bagus, celana ini hebat, semua celana bagus, kamu bingung. Akhirnya netral, tidak pakai celana. Itu juga salah. Saya pikir-pikir, kemudian saya melihat bahwa dua pola berpikir Heiner ini nampaknya sudah mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Disadari atau tidak, secara jujur kita harus berkata, dua pola pemikiran Heiner ini mulai berkembang di tengah masyarakat bangsa kita. Pertama, pola pikir materialisme. Hidup adalah dari tangan ke mulut. Masalah hidup tidak lebih masalah isi perut. Itu yang perlu dibela, dan disitulah arti kehidupan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang untuk mempertahankan perut. Kalau sudah kemari cara orang berpikir, maka buat apa percaya kepada yang gaib? Untuk apa sholat? Untuk apa puasa? Untuk apa zakat? Untuk apa menghadiri majelis taklim? Tanpa kepercayaan kepada yang gaib, hidup berjalan menurut alur empiris dan materialis. Kalau sudah ke sana cara orang berpikir, biasanya orang lalu cenderung menghalalkan segala cara. Hanyalah orang yang percaya bahwa akhirat ada, hanyalah orang yang percaya bahwa alam kubur itu ada,
hanyalah orang yang percaya bahwa malaikat itu ada, hidupnya akan lebih terarah dan terkendali. Karena kepercayaan kepada yang gaib, yang merupakan fase daripada kehidupan setelah hidup yang sekarang ini, mewarnai gerak pribadi seseorang di dalam dia melakukan kegiatan hidupnya. Pola berpikir materialisme, disadari atau tidak, mulai menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita. Hidup tidak lebih dari urusan tangan ke mulut, mulut ke tangan, tangan ke mulut. Asal perut sudah kenyang, hiduplah sudah. Perkara bagaimana prospek hari yang akan datang, bagaimana akhirat, tidak jadi persoalan. Ini yang oleh Nabi diperingatkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Dulu di zaman Belanda hadis ini pernah disalah tafsirkan, disalah artikan, digunakan sebagai senjata untuk mengkebiri dan membuat impoten umat Islam. Sudahlah umat Islam gak usah macam-macam, kata Belanda. Dunia ini kan penjara buat orang Islam, surga buat orang kafir. Di penjara jangan bertingkah. Pengertiannya tidak begitu. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya dalam kehidupan dunia seorang mukmin tidak bebas memperturutkan hawa nafsunya. Di penjara hawa nafsunya itu. Sebaliknya surga bagi orang-orang kafir. Buat orang kafir surgalah dunia ini. Mereka bebas memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Mereka hidup menurut alur bisikan nafsu mereka sendiri. Kemudian bila ajal datang, maut merenggut nyawa, selesailah surganya sampai di situ. Maka bagi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat, kepada adanya alam gaib, surganya sebatas umurnya. Sekali lagi, surganya sebatas umurnya. Bila umur selesai, ajal pun datang merenggut nyawa, selesailah sudah surganya sampai di situ. Alangkah pendeknya perjalanan orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ini. Bagi kita mukmin, jikalau kita mampu memenjarakan hawa nafsu, kita bisa bahagia di dunia ini. Dan Islam memang tidak menyuruh kita sengsara di dunia. Raih dunia, kejar dunia, gapai dunia sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Hidup adalah satu perjalanan panjang yang terbentang sejak kita terlahir dari alam rahim sampai kepada alam akhirat nanti. Andai kata kita gagal meraih kebahagiaan di dunia, toh kita masih punya akhirat. Tapi jangan jadi dalil yang melemahkan semangat. Biarin dah kita di dunia kebelangsak, yang penting akhirat. Akhirnya dunia benar-benar kebelangsak. Bagaimana dunia ini bisa kita raih, dan bagaimana meraih dunia untuk menunjang kepentingan akhirat nanti. Yang kedua, dari pikiran Heiner yang saya lihat menggejala di lingkungan masyarakat bangsa kita, timbulnya manusia-manusia netral. Seolah-olah Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama ogah. Tuhan ngangguk, giliran agama godeng. Padahal hampir dalam setiap ayat dalam Quran, kata-kata amanu biasanya bergandeng dengan wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Ini sebagai isyarat Tuhan dan agama jangan pernah dipisah-pisah. Apabila kita bertuhan, maka kita harus beragama. Apabila kita beragama, maka agama itu harus bersumberkan dari Tuhan yang kita imani itu. Tidak mungkin kita pisah, Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya tapi agama bikin sendiri. Sembayangnya cukup bengong 2 jam madep ngulon. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan demikian, agama yang kita akui merupakan unsur mutlak di dalam pembangunan sekarang ini, merupakan bagian dari kehidupan yang menuntun kita bahwa di balik alam nyata ini, di balik alam syahadah ini ada alam gaib. Dan mudabbir, murabbi,
yang mengatur, yang menguasai, yang memelihara, baik dia alam nyata, baik dia alam gaib, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada satu super power, satu maha kekuatan yang kita perlu bersandar kepadanya. Sebagai makhluk nyata yang hidup di alam nyata, berbuatlah secara nyata sebagaimana harusnya kita berbuat. Karena Islam jelas bukan agamanya orang pemalas. Islam jelas bukan agamanya orang yang mengajarkan setelah selesai sholat boleh duduk, nggelenggem ayam-ayam, ndelohom, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tidak. Islam adalah agama yang mengajarkan apabila sholat sudah selesai kamu kerjakan, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhanmu. Jangan hidup berpangku tangan menunggu keajaiban, karena hidup bukan undian. Jangan berharap untung besar tanpa mau peras keringat. Tapi di sebalik itu toh kita juga harus yakin bahwa di sisi usaha nyata yang kita lakukan ada satu super power, satu maha kekuatan gaib yang menentukan berhasil dan tidaknya usaha kita. Kepercayaan kepada hal semacam inilah yang mendorong kita untuk mempunyai sandaran vertikal, agar jikalau usaha ini berhasil, kita tidak lupa diri dan lupa daratan. Jikalau usaha ini gagal, kita tidak putus asa dan buruk sangka, tidak cupik pandangan dan sempit hati, tapi mampu melihat persoalan dengan kacamata putih sambil husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita percaya malaikat itu ada yang namanya Raqib dan Atid, mengawasi gerak hidup kita sampai kepada gerak hati kita. Ini memberikan sugesti agar kita berhati-hati, tidak sejengkal tanah pun kita bisa berlindung dari pengawasan Raqib dan Atid. Ada Munkar Nakir yang akan menyoal kita di alam kubur. Ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan yang menjaga surga. Kita percaya kepada adanya jin, kita percaya kepada adanya setan, iblis. Percaya kepada adanya, bukan mempercayai si setan, si iblis lalu menjadikannya sebagai teman. Tidak. Percaya bahwa mereka itu ada dan merupakan makhluk Allah yang gaib yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kepercayaan kepada alam gaib memberikan motivasi terhadap gerak lahir manusia, sehingga dengan motivasi kepercayaan kepada yang gaib, gerak lahir jadi lebih terarah, jadi lebih terpelihara. Pernah seseorang bertanya, "Pak, apakah adanya akhirat bisa dibuktikan secara ilmiah?" Saya bilang tidak bisa, tidak bisa. Kenapa? Karena yang berangkat nggak pernah pulang kemari lagi. Kalau dia pulang kemari bisa kita tanya bagaimana enak di sono. Cuma secara moral saya katakan, lebih beruntung orang yang percaya kepada akhirat daripada yang tidak. Sekarang saudara percaya akhirat ada, lalu saudara baik-baik di dunia, sholat, puasa, zakat, menolong orang lain, menebarkan kebajikan. Saudara mati, andai kata akhirat tidak ada, toh dalam hidup saudara sudah berbuat baik. Paling tidak nama saudara akan dikenang sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara percaya, kata saya, bahwa akhirat tidak ada, lalu hidup semau-maunya, tenggelam dalam maksiat dan munkarat, menentang Allah, tidak mau ruku dan sujud. Lalu saudara mati, kemudian akhirat ada, ayo mau apa? Bekal tidak punya. Jadi secara moral lebih beruntung orang yang percaya kepada adanya akhirat daripada yang tidak percaya. Dan itu alam gaib yang tidak bisa dibuktikan secara eksat. Jangankan untuk membuktikan seperti itu, dalam kehidupan sehari-hari saja yang kita rasakan tidak selalu berbentuk toh. Angin, bagaimana sih bentuknya angin? Kita tidak tahu. Merah, buktinya kalau dikerok merah. Yang merah itu kulit, yang kulit kita bukan anginnya. Sakit, rasa sakit itu ada, tapi bagaimana bentuk sakit kita nggak pernah tahu.
Kalau kita makan cabai pedas, bagaimana bentuk pedas itu tidak ada, tapi rasa ada. Bentuk pedas hijau, cabenya bukan pedasnya. Tidak semua yang kita rasakan bisa kita gambarkan dalam bentuk yang konkret. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kepercayaan kepada alam yang gaib mampu memberikan satu sugesti yang menata kehidupan seseorang lebih lurus, lebih terarah, dan lebih terkendali. Maka wajar kalau kepercayaan kepada yang gaib mengantarkan seseorang untuk meraih kemenangan. Kenapa? Dia percaya kepada yang gaib, bahwa akhirat ada, bahwa alam kubur ada, bahwa pertanggungan jawab itu ada. Maka dia lalu tidak hidup saenae udele dewe, itu loh. Tidak hidup menurut seleranya sendiri, terarah, teratur. Ini cirinya yang pertama. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, mereka beriman, mereka percaya kepada yang gaib. Bahkan hal-hal konkret saja selalu berangkat dari yang gaib. Saudara-saudara, para remaja, para pemuda sekarang ini tidak pernah tahu toh siapa yang akan jadi teman hidup saudara. Kita bisa saja ngerancang, mentargetkan, tapi toh akhirnya yang namanya jodoh bukan kekuasaan kita. Rezeki di luar kemampuan kita. Begitu juga ajal, maut, jodoh, ajal adalah contoh-contoh konkret bahwa pada akhirnya yang gaiblah yang menentukan. Bertahun-tahun ngelancong, emang jodoh seret, nggak jadi. Begitu kenal baru setengah malam nginep ditangkap hansip kan. Hal-hal semacam itu kadang-kadang kita berpikir suuzon, gilet, perempuannya cakep banget, lakinya rebek amat. Memang begitulah jodohnya. Memang begitulah jodohnya. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati, jadi hal-hal yang konkret saja kita yakini sepenuhnya ditentukan oleh satu superpower yang gaib itu tadi. Dari sanalah segala ketentuan itu berangkat dan kesanalah segalanya akan kembali. Maka kepercayaan kepada yang gaib meluruskan gerak hidup seseorang dan itu akan mengantarkan dia kepada meraih kemenangan. Satu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah. Orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat mengantarkan orang untuk meraih kemenangan? Yang jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat ini. Sejak kita wudhu sampai kita menghadap ke arah kiblat, sampai kita melakukan gerak-gerak sholat, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, lalu sampai kepada mengucapkan salam. Banyak filsafat hidup yang terkandung di dalam sholat. Umpamanya saja, setelah takbiratul ihram mulai kita dengan sholat dalam posisi berdiri, diajarkan dalam kitab-kitab fikih agar kita melihat ke arah tempat sujud. Ini kan filsafat kehidupan. Kalau kamu sholat dalam posisi berdiri, lihat tempat sujud. Jangan sholat mata jelalatan, sebab nanti bisa mengurangi kekhusyuan. Jadi wajar kalau yang dikatakan bahwa yang paling afdol adalah shaf yang di depan. Kenapa? Secara harfiah pengertiannya akan lebih mengundang kekhusyuan. Kenapa? Kalau kita di shaf paling depan di masjid umpamanya paling banter kita lihat tembok. Tapi kalau kita shaf di tengah atau di belakang, orang-orang di depan kita pun akan kelihatan. Yang bajunya loreng, yang bajunya genggang, yang bajunya macam-macam. Kita lihat, kadang-kadang kita pikirin, ada yang bajunya bolong. Kita sholat tapi dalam hati, nih orang bajunya robek yang nggak tahu apa. Ada saja hal-hal yang mengusik kekhusyuan kita. Oleh sebab itu diajarkan dalam posisi berdiri, lihat, arahkan pandangan matamu kepada tempat sujud.
Ini kan filsafat kehidupan. Maksudnya apa? Kalau lagi diri lihat dong tempat sujud. Kalau udah di atas ingat dong sama yang bawah. Kalau sudah tinggi ingat dong dari mana kamu berangkat. Kalau sudah berkuasa bantu dong yang lemah. Kalau sudah kaya santuni dong yang miskin. Kalau sudah alim bimbing dong yang awam. Ini filsafat kehidupan. Dalam posisi berdiri kau lihat tempat sujud. Ini akan melahirkan kepekaan sosial di mana seseorang mau tahu kepada orang lainnya. Bagaimanapun kaya kita, tinggi pangkat dan jabatan kita, jikalau hidup hanya untuk kepentingan perut sendiri saja, rasanya belum membawa manfaat di dalam kehidupan kita. Tapi efek yang tertinggi sesungguhnya, solat mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar walaupun kelihatannya mendatangkan uang, membawa keuntungan, tapi itu keuntungan semu, keuntungan sementara. Dengan menipu orang lain kita bisa dapat untung, tapi tidak membawa berkah. Dan itu adalah kerugian besar dalam kehidupan kita. Maka untuk meraih kemenangan harus dimulai dengan membentuk kepribadian yang tegar, memiliki sandaran vertikal yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya bisa kita tempuh melalui jalur ibadah formal yang sudah ditentukan Allah, yakni solat yang 5 waktu. Untuk memperkuat itu ada solat-solat sunnah, rawatib, nawafil sebagai terminal kontrol cadangan untuk memelihara stabilitas temperatur batin di dalam kita berhubungan dengan zat yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sering bertanya, Pak, itu tetangga saya nggak sholat, duitnya nggak habis-habis, Pak. Nggak sholat tapi mobilnya tambah terus. Nggak sholat tapi usahanya makin maju. Tapi di sisi lain ada orang yang rajin sholat, rezekinya butak bener. Anaknya mana kurus, mana korengan. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus saya katakan bahwa solat memang bukan untuk cari duit. Solat adalah sandaran vertikal kita kepada Allah. Sedangkan soal rezeki itu berkaitan dengan sifat Allah maha pengasih dan maha penyayang. Allah maha pengasih, siapapun dikasih kalau mau usaha. Allah maha penyayang, tidak semua orang disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan belum tentu banyak harta itu merupakan nikmat. Mungkin juga istidraj. Artinya istidraj itu dikasih tapi diambulin, kalau bahasa Betawinya itu. Dikasih tapi diambulin, itu bukan merupakan nikmat sesungguhnya, lebih merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama mempunyai sistem solat, dan kita umat Islam telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajibnya 5 kali dalam sehari semalam mendirikan solat. Dan itu tentu berada dalam jangkauan kemampuan manusia. Pada awalnya barangkali kita memang merasa solat itu satu kewajiban, tapi semakin kita hayati makna, manfaat dan filsafat yang terkandung di dalam ajaran solat, semakin sampai kita kepada keyakinan bahwa solat adalah keperluan kita. Sehingga pada waktu tertentu dinilai puncaknya, kita tidak lagi akan berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Kalau kita sudah merasakan itu adalah keperluan kita, nah di sanalah kita baru akan merasakan ruginya kalau hal itu tidak kita laksanakan. Sepanjang kita masih berkata saya wajib sholat, kita akan lebih merasakan dia sebagai beban ketimbang sebagai keperluan. Yang jelas Allah tidak memerlukan ibadah yang kita laksanakan ini. Dengan kata lain, andai kata satu dunia penuh ini orang tidak ada yang sholat satu pun, Allah tidak akan turun dari jabatan Tuhan. Jangan lalu berpikir kalau kita ngambek se-RW kagak sembahyang Tuhan tekor kali ini ya.
Tentu tidak. Itu perlunya kita, bukan perlunya Allah. Dan pada induknya kita akan berkata, saya perlu agama. Kalau secara induk kita sudah memerlukan agama, maka konsep-konsep yang ada di dalam ajaran agama itu pun adalah juga merupakan keperluan kita. Baik dia bernama sholat, baik dia bernama puasa, baik dia bernama zakat, baik dia bernama haji, seluruhnya adalah keperluan kita. Dan sesuatu yang kita perlukan apabila tidak kita laksanakan akan melahirkan kerugian di dalam kehidupan. Jangan heran kalau kita membaca riwayat perjalanan hidup para salafus soleh, orang-orang soleh. Ada yang tahajud sampai 100 rakaat, ada yang sholat malam kakinya sampai bengkak. Kita sekalinya bengkak biri-biri. Ada yang sholat membaca surah dalam Al-Quran sampai khotam Quran. Kok mau? Mereka sudah merasakan itu keperluan. Itu saja soalnya. Satu saat pun jikalau kita merasa bahwa itu keperluan saya, kita pun akan melaksanakan seperti itu. Keperluan saya dalam kehidupan. Inilah yang kedua. Yang ketiga, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian daripada rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka infakkan di jalan Allah. Ada satu dialog menarik. Satu hari seorang anak muda bertemu dengan seorang kakek-kakek yang sudah dikenalnya baik. Bertanyalah anak muda ini, "Kek, umur kakek berapa tahun?" 15 tahun, kata si kakek. "Anak kakek berapa orang?" 1. "Harta kakek berapa banyak?" 15 juta. Si anak muda ini bengong, lalu protes, "Kok kakek bohongin saya?" "Kenapa?" "Saya tahu umur kakek 70 tahun. Kenapa ngaku 15? Saya tahu anak kakek 5. Kenapa bilang 1? Saya tahu kakek miliuner, miliaran uang kakek. Kenapa ngaku cuma 15 juta? Begini, kata si kakek tadi. Benar, umur saya 70 tahun. Tapi dari umur yang 70 tahun itu baru 15 tahun terakhir ini saya merasakan ibadah kepada Allah. Meninggalkan maksiat, jauh dari segala macam munkarat. Maka yang 15 tahun inilah yang benar-benar saya rasakan sebagai umur saya. Benar anak saya 5, tapi yang 4 susah diatur. Cuman 1 rasanya nih yang bakal jadi si buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah. Cuma 1 ini yang saya harapkan, yang akan jadi anak soleh, yang akan membuat saya menerima pensiunan pahala. Kalau yang 4 apek dah, nggak ada harapan. Yang 1 nyekek botol melulu. Oh begitu, iya. Lalu kenapa kakek bilang harta kakek cuma 15 juta padahal saya tahu kakek uangnya miliaran, depositonya banyak? Ya karena 15 juta itulah yang saya ingat yang pernah saya belanjakan di jalan Allah. Saya merasa itulah harta saya yang sebenarnya. Yang miliaran yang saya simpan di bank kelak, kalau satu saat saya mati, akan jadi rebutan di antara anak-anak saya. Iya kalau anak saya soleh kayak yang 1 ini. Kalau yang 4 tadi udah tulen dia bakal berantem dah berebut tuh. Jadi 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah inilah yang saya merasakan benar-benar harta saya yang sesungguhnya. Dialog ini patut menjadi bahan renungan kita bersama. Diberikan kita umur 40, 50, 60, 70, 80. Berapa tahun dari umur yang diberikan itu yang jalan mulus, yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah? Banyak harta kita simpan di bank, di lemari, di dompet, di tas. Tapi berapa yang sudah kita depositokan di jalan Allah yang akan menemani kita di hari kita kembali nanti? Maka orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah
di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zahirnya memang kita memberikan kepada orang lain, tapi hakikatnya kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Kita memberikan kepada yatim piatu 25.000, zahirnya kita memberikan si yatim, hakikatnya kan kita cuma nyimpan. Saya berikan, titip kepadamu, ini untuk saya di akhirat. Kau boleh belikan baju, kau boleh belikan untukmu makan, kau boleh bayarkan sekolahmu, ini untuk saya. Hakikatnya kita nyumbang masjid 1 juta, zahirnya kita berikan kepada panitia masjid, tapi hakikatnya kan cuma titip 1 juta ya, untuk saya di alam kubur nanti. Silahkan kau boleh belikan semen, ini uang, belikan besi, belikan pasir, saya cuma sekedar titip untuk kepentingan saya. Hakikatnya kita cuma sekedar menitip. Sebagaimanapun pada hakikatnya, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kan cuma sekedar hak guna pakai, bukan hak milik mutlak. Harta kita, rumah kita, kendaraan kita, kebun kita, pabrik kita, hak guna pakai saja. Hak milik mutlak cuma untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan, allazina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka yang beriman, mereka yang percaya kepada apa yang telah diturunkan kepadamu Muhammad, ay Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim. Setelah percaya kepada yang gaib, mendirikan solat, kemudian menginfakkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, mereka juga lalu percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi, yaitu tidak lain Al-Quranul Karim. Sekali lagi di sini, percaya bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi percaya lalu menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Sebab memang Al-Quran itu adalah GBHM, garis-garis besar haluan muslim. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus tidak kita lakukan, bagaimana mestinya kita bertingkah laku dan berbuat, seluruhnya tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Itu sebabnya ketika satu hari Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Akhlak daripada Rasulullah tidak lain adalah Al-Quran. Jawaban simpel ini memberikan gambaran bahwa keseluruhan daripada konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu akhlak adalah keseluruhan dari gerak hidup manusia, sejak ia berpribadi, berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, sampai kepada berbangsa dan bernegara. Al-Quran tetap memberikan sentuhan nilainya. Oleh karenanya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Dan kita yakini Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan merupakan produk Nabi Muhammad. Isi dan redaksinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cirinya yang kelima, orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wa ma unzila min qablika. Tidak hanya sekedar percaya kepada yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, mereka juga percaya kepada apa yang pernah diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Percaya kepada adanya suhuf, percaya kepada adanya Taurat, percaya kepada adanya Injil, percaya bahwa Allah dahulunya sudah menurunkan Taurat kepada Musa, percaya bahwa Allah sudah menurunkan Injil kepada Isa, percaya Injil ada, Taurat ada, diturunkan Allah untuk Isa dan Musa, tetapi tidak wajib mengamalkannya karena kita sudah diberikan Al-Quranul Karim. Ini yang perlu saya garis bawahi.
Kita percaya Allah telah menurunkan Injil dahulu kepada Isa. Kita percaya bahwa Allah telah menurunkan Taurat dahulunya kepada Nabi Musa. Kadang-kadang ini dijadikan dalih, dikacaukan pengertiannya. Quran saja mengajarkan bahwa orang yang bertakwa harus percaya kepada Injil, maka pakailah Injil. Apalagi kalau ayat sebelumnya ditilap, dihapus, dihilangkan, Injilnya yang ditekankan, maka akan terjadilah penekanan yang salah arah. Karena salah arah akhirnya bisa merusak dan menghancurkan akidah. Ketika Rasul suatu saat pernah ditanya orang, "Ya Rasul, bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap Injil yang ada sekarang?" Beliau menjawab, "La tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an." Jangan didustakan seluruhnya, jangan juga dibenarkan semuanya. Artinya, ini sudah merupakan gambaran dari Rasul bahwa dalam Injil yang ada sekarang masih ada ajaran-ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa dan diajarkan kepada umatnya. Tapi juga dalam Injil yang sekarang ini sudah terkena intervensi dan investasi manusiawi. Karena itu Rasul menyimpulkan, la tukadzibuhu jami'an wa la tusaddiquhu jami'an. Jangan didustakan semua, jangan dibenarkan seluruhnya. Kita memang percaya Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dulu, tapi kita tidak wajib mengamalkan Injil. Kita percaya Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tapi kita tidak wajib mengamalkan kitab ajaran Taurat. Yang wajib kita percayai dan kita amalkan hanyalah Al-Quranul Karim. Kenapa? Oleh karena baik yang ada di dalam Taurat, baik yang ada di dalam Injil, tentu tercakup di dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu wajar. Kalau seorang pejabat mau mengeluarkan satu keputusan baru, tentu dia harus meninjau keputusan-keputusan lama. Andai kata dianggap tidak berlaku, dianggap tidak relevan lagi, maka keputusan-keputusan lama itu tentu sudah dianggap tidak berlaku. Sebagian daripada aturan-aturan dalam keputusan lama yang masih dianggap relevan tercantum dalam keputusan baru yang wajib diamalkan. Begitulah hubungannya antara Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. 4 kitab samawi yang diturunkan Allah masing-masing kepada Zabur untuk Nabi Daud, Taurat untuk Nabi Musa, dan Injil untuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ketiga-tiga kitab itu kita percayai adanya. Kita yakini Allah telah menurunkan Zabur, Taurat, dan Injil. Tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Yang wajib kita mengamalkannya sekarang ini tidak lain hanyalah Al-Quranul Karim saja. Karena ia mencakup apa yang ada di dalam Zabur, apa yang ada di dalam Taurat, dan apa yang ada di dalam Injil. Keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi kan Nabi Muhammad sudah mati 14 abad yang lalu, dan di zaman beliau Al-Quran kan belum dikodifikasikan, belum ditulis. Bagaimana keotentikannya bisa dipertanggungjawabkan? Mudah saja. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaga dan memeliharanya. Allah turunkan Quran, Allah menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran itu? Banyaknya orang-orang yang hafaz Al-Quran. Hafaz Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Sehingga jangankan satu kata, jangankan satu ayat, satu kalimat saja berubah sudah akan timbul reaksi dan mudah dimengerti. Kenapa? Banyak orang-orang yang hafaz Al-Quran. Sedangkan pada setiap akhir tahun biasanya malaikat Jibril selalu mengadakan checking terhadap ayat-ayat yang diturunkan pada waktu itu. Di zaman Nabi sendiri sudah ada usaha kodifikasi.
Dan yang lebih luar biasa lagi, sampai hari ini tidak seorang pun mampu membuat satu ayat saja semacam Al-Quran. Ke bahasa manapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut, rujukan dasarnya tetap ada. Berdasarkan itu, maka tidak mungkin terjadi penyelewengan terhadap atau pemalsuan terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kesuciannya, keotentikannya, kemurniannya bisa dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, konsepsi dasar daripada ajaran Islam ini memang tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah. Isi daripada agama Islam yang merupakan iman, Islam dan ihsan, konsepsi dasarnya tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kita perlukan sekarang ini adalah terjemahan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka gaya kehidupan yang lebih Qurani itulah yang kita dambakan. Kita perlu memang terjemahan Quran dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Jepang, tapi yang lebih kita perlukan adalah terjemahan Quran di dalam kehidupan kita. Konsekuen, tidak memanipulasi, ringan sama kita jinjing, berat sama kita pikul. Jangan kalau lempengan ayat Quran tuh kira-kira enak diamalin, keras teriakan kita. Giliran kira-kira ayat Quran itu mukul kepala kita sendiri, diam kita. Itu ciri yang pernah disindir Allah dalam awal-awal Baqarah juga. Ciri beragamanya orang yang munafik. Kullama adha'a lahum masyawfih, kata Allah. Wa iza azlama alaihim qamu. Apabila terang mereka jalan, apabila gelap mereka berhenti. Artinya, kalau kira-kira di Islam nguntungin, rame-rame pada teriak Islam. Tapi ketika diminta untuk berjuang, ketika dituntut untuk berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Nasib agama tidak ubahnya seperti daun pisang yang dikait orang di tepi jalan lantaran tak berpayung di ketika hari hujan. Manakala hujan usailah sudah, daun itu pun dicampakkan di tepi jalan, diinjak pula orang nan lalu. Artinya, orang menjadikan agama cuma sebagai lipstick, decoration only, tidak konsekuen. Hanya pada saat-saat kelihatannya Islam membawa keuntungan, rame-rame orang teriak-teriak tentang Islam. Tapi jikalau diminta berjuang, jikalau dituntut untuk berkorban, biasanya rame-rame juga mengundurkan diri. Jangan heran kalau mayoritas hitungan kita, tapi minoritas peranan kita. Kuantitas kita dalam jumlah, tapi dalam kualitas kita lebih sering jadi penonton daripada jadi pemain. Padahal itu sangat tidak boleh terjadi. Umat Islam di Indonesia harus bangkit. Umat Islam di Indonesia harus sadar akan keberadaannya. Tidak boleh hanya jadi penonton berpangku tangan. Karena memang agama kita juga mengajarkan untuk konsekuen di dalam menjabarkan ajaran-ajaran daripada agama kita. Kita sering menjadi jatuh menjadi umat yang lemah oleh karena kita ini tidak pandai menggalang kebersamaan yang diakibatkan tidak konsekuennya kita. Diistilahkan bahwa umat Islam di dalam menggalang kebersamaannya itu harus seperti orang main sepak bola. Saudara-saudara kan tahu orang main sepak bola itu. Orang main sepak bola, kalau pertandingan belum dimulai sih silakan saja kumpul di luar lapangan, atur strategi yang baik. Tapi kalau pertandingan sudah dimulai, turun ke lapangan hijau, jangan kumpul terus. Ada sepak bola gotong royong, mundur-mundur rame-rame, depan ke depan kumpul melulu mainnya. Kalah. Orang main sepak bola itu ya harus ada penyerang tengah, harus ada penjaga gawang, harus ada strikernya, harus ada kiri luarnya, kanan dalamnya yang jadi backnya. Posisi boleh bermacam-macam, tapi yang penting saling ngoper untuk menggolkan gawang lawan. Begitulah umat Islam ini.
boleh ada yang jadi pejabat, boleh ada yang jadi pengusaha, boleh ada yang jadi petani, silakan ada yang jadi seniman, ada yang jadi penyair, ada yang jadi artis sekalipun. Tapi kalau sudah berhasil menguasai bola, jangan lupa operannya. Operan itu yang langka. Kita ini muslim kadang-kadang kalau sudah memegang menguasai bola, kalau belum mau mampus, belum mau ngoper. Nanti kalau sudah nggak punya bola, baru mau ngoper. Kalau sudah dengar-dengar mau dekat pensiun, baru mau jihad, baru mau berjuang, baru mau ngurus pesantren. Tanda tangan sudah tidak laku, memo sudah tidak dihargai, baru mau berjuang. Kemarin kemana, Mas? Kita tidak pandai memanfaatkan posisi. Dengan kata lain, kalau kembali kepada persoalan kita, konsekuensi kita terhadap agama yang kita anut ini belum ideal. Kita masih lebih sering berislam ini pada saat-saat yang menurut perhitungan kita membawa keuntungan. Tapi kalau diminta berjuang, dituntut berkorban, yang itu pun hakikatnya adalah untuk kepentingan kita juga. Allah tidak pernah menuntut kita untuk jihad bagi kepentingan Allah, itu tidak. Berjuang menegakkan agama Allah, apakah untuk kepentingan Allah? Tidak. Untuk kepentingan kita. Sebab nilai-nilai jihad itu pada akhirnya akan membawa kita kepada satu kebahagiaan. Setidaknya kalau tidak di dunia, tentu di akhirat sebagai syahid. Oleh karena itu, pada bagian akhir ini saya ingin mengajak, marilah kita konsekuen. Sekali kita berkitabkan Al-Quranul Karim, mari dia kita jadikan pedoman. Jangan cuma kita jadikan sebagai penghias dinding, pelengkap rumah, bahwa di rumah kita ada Al-Quran, tapi yang baca kecoa. Habis pada bolong tuh Quran. Yang penting kan punya Quran. Ditaruh di pintu rumah, biar apa? Biar kuntilanak kagak masuk katanya. Ya, apa itu nasib Quran? Cuma kerjanya jaga pintu, ngusir kuntilanak, ngusir memedi. Bagaimana kita hidup menurut tuntunan Al-Quran? Kadang-kadang tidak pernah menjadi masalah bagi kita. Maka bagaimanakah Al-Quran akan mungkin membawa keberkahan dalam hidup kalau ajarannya kita injak-injak dalam keseharian kita? Mewujudkan gaya hidup yang lebih Qurani, itulah yang akan kita rintis di dalam kehidupan kita, bertahap, step by step, menurut kemampuan yang ada pada kita. Jika jalan ini tidak bisa kita selesaikan, percayalah akan ada generasi penerus yang akan melanjutkan usaha dan cita-cita mulia itu. Jadi percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, sekedar percaya Allah dahulunya sudah menurunkan itu, tapi kita tidak wajib mengamalkannya. Kenapa? Generasi Injil masa berlakunya sudah kedaluarsa. Taurat masa berlakunya sudah kedaluarsa. Injil pernah berlaku untuk orang Nasrani di zaman Nabi Isa. Taurat pernah berlaku untuk orang Yahudi di zaman Nabi Musa. Setelah generasinya berlalu, datang Rasul penutup yang membawa Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itulah yang berlaku menjadi pedoman sampai hari akhir nanti. Jangan jauh dari Al-Quran, karena apabila ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada satu gaya hidup yang jauh dari tuntunan agama, dan itu artinya kita akan semakin jauh untuk meraih kemenangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keenam, yang terakhir, orang-orang bertakwa yang akan meraih kemenangan itu, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka percaya, mereka yakin seyakin-yakinnya akan adanya hari akhir, di mana seseorang akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya di dalam hidup ini, dan tidak ada satu perbuatan yang bagaimana kecilnya sekalipun yang tersembunyi dalam pandangan manusia yang tidak akan dibukakan persoalannya di mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat nanti. Itulah sebabnya maka percaya kepada akhirat disebut secara khusus. Padahal di awal tadi sudah dijelaskan yu'minuna bil ghaib, percaya kepada alam gaib, dan alam gaib ini termasuk akhirat. Kenapa pada bagian akhir disebut lagi akhirat?
karena ternyata bahwa kepercayaan kepada adanya akhirat merupakan induk dari kepercayaan terhadap adanya malaikat, setan, jin dan lain sebagainya, dan akan lebih memberikan sugesti dalam kehidupan manusia untuk meluruskan gerak hidupnya. Jikalau satu saat tergerak hati akan berbuat kejahatan, ingin mencuri, sadarlah, awas ada akhirat. Sebab kalau kita cuma teriak awas ada polisi, itu cuma tertunda sementara, begitu polisi meleng embat. Kalau kita ingin berbuat jahat cuma berteriak awas ada hansip, cuma sementara, kehansip itu ada. Tapi kalau ceritanya awas ada akhirat, mau menyeleweng awas ada akhirat, mau berjudi awas ada akhirat, mau mencuri awas ada akhirat. Keyakinan yang akan meluruskan gerak hidup manusia sehingga gerak itu jadi lebih terarah dan terkontrol, tidak merugikan baik diri sendiri, lebih-lebih orang lain. Ternyata bahwa kepercayaan kepadanya adanya hari akhirat sanggup menjadi sumber daya kontrol dari kehidupan manusia, sehingga ia tidak terjebak dalam perbuatan maksiat dan munkarat. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk dapat meraih kemenangan dengan beriman kepada yang gaib, mendirikan solat, membelanjakan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah, percaya kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, lalu meyakini adanya hari akhirat. Terima kasih. Ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita menyaksikan peristiwa-peristiwa yang memilukan dan memalukan. PHK terjadi di mana-mana, pengangguran meningkat, harga-harga membumbung tinggi, daya beli rakyat semakin lemah. Sementara di bidang politik, kejadian-kejadian memberikan indikasi bahwa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dewasa ini tengah berada dalam ujian yang berat. Pada jumpa kita kali ini, tanpa bermaksud untuk mencari kambing hitam dari bencana yang kita hadapi, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, ada 5 perkara yang dapat menimbulkan 5 macam bencana. Mari kita renungi hadis ini satu demi satu sebagai bahan introspeksi buat kita semua dalam menghadapi bencana yang tengah berlaku sekarang ini. Yang pertama, manaqasa qaumul ahda illa sullita alaihim aduwuhum. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janjinya, maka mereka pun akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Sederhana saja nampak kalimat dalam hadis ini. Apabila orang sudah mengingkari janji, mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka sendiri. Dan musuh kita yang paling utama saat ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kenapa itu terjadi? Karena kita mengingkari janji kita sendiri. Di saat awal-awal berdirinya Orde Baru, kita pernah berjanji untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Kita berjanji bahwa kita akan menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Itu semua pada permulaannya. Waktu demi waktu berjalan, kita lupa dengan janji yang kita ucapkan itu. Ketuhanan yang Maha Esa kita ucapkan, tapi kesetanan yang luar biasa yang kita lakukan. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita dengungkan, tetapi kemanusiaan zalim dan biadab yang kita praktekkan.
Sederhana saja saudara, hampir setiap pejabat pada posisi-posisi kunci, di awal-awal ia memangku jabatan itu, biasanya ia mengucapkan sumpah dengan lafaz demi Allah, bahwa dalam melaksanakan jabatan ini saya tidak akan menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun. Itu pada permulaannya. Lama-lama rupanya hadiah itu asik juga, mulai diterima. Lama-lama dirasa kurang, mulai menagih. Dan akhirnya terjadilah praktek yang disebut suap menyuap, semir menyemir, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah menjadi kenyataan, bagaimana kita mau menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa? Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan negara dikelola oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terjadi adalah bahwa kita merasa mewakili rakyat untuk menikmati harta dan kekayaan negara, sehingga rakyat banyak tidak bisa ikut menikmatinya. Menumpuklah harta itu sehingga terjadilah pepatah, gunung ditimbun, sumur digali. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk. Kita ingkar dengan janji yang kita ucapkan di awal-awal kita bergerak. Kita ingkar dengan janji pada saat kita mengatakannya dengan menyebut nama Allah, dengan mempertaruhkan nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya jabatan pun mengalami tender. Sudah menjadi rahasia umum. Orang mau jadi lurah mesti mengeluarkan uang. Mau jadi camat mesti mengeluarkan uang. Mau jadi wali kota, bupati, bahkan gubernur, itu ada pasarannya. Secara logika, kalau orang memperoleh satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, tentu pada saat ia mengeluarkan uang, ia sudah punya pemikiran, modal pasti pulang, modal pasti kembali. Kalau orang memperoleh suatu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka langkah pertama yang dia lakukan setelah memangku jabatan itu ialah bagaimana uang bisa kembali, bagaimana modal bisa pulang. Kalau modal sudah pulang, pikiran berikutnya bagaimana supaya dapat untung. Lalu kapan mau bekerja untuk kepentingan rakyat? Itu nomor 18. Kemudian kalau ada proyek-proyek besar, pertanyaannya ialah bukan apakah proyek ini bermanfaat bagi rakyat, apakah proyek ini layak untuk diteruskan, tetapi yang jadi pertanyaan paling utama ialah bagian saya berapa duit dari proyek ini. Kita bisa lihat proyek, mega proyek lahan 1 juta hektar di Kalimantan Tengah, triliunan rupiah, dan proyek itu gagal. SD Impres bulan ini diresmikan, bulan depan retak. Jembatan-jembatan bulan ini gunting pita, bulan depan runtuh. Kita ingkar dengan janji. Kita berkata kita bekerja untuk kepentingan rakyat, tapi kita tidak pernah mengenal rakyat itu. Apabila suatu kaum sudah mulai mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Akibatnya tersusunlah barisan-barisan sakit hati yang makin lama makin menjadi bola salju, menggelinding membesar, dan kemudian terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Apabila suatu kaum sudah mengingkari janji, maka mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ini penyebab bencana yang pertama. Kita tidak konsekuen. Tadinya kita dengan lantang teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi. Pada waktu kita belum mendapat kesempatan. Setelah kita naik punya kesempatan, rupanya korupsi enak juga dirasa. Terjadi pergeseran nilai, orang luntur, kehilangan idealisme awal. Lalu untuk menghibur diri, menutup kesalahan, kita gunakanlah pepatah bahwa tidak ada gading yang tak retak, bahwa kita harus mikul dhuwur mendem jero. Itu semua cuma sebagai dalih
agar kesalahan kita tidak dibicarakan orang lain. Padahal kita sendiri yang mengingkari janji. Kita yang keluar dari komitmen awal kita. Kita berjanji melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dengan murni dan konsekuen. Kita berjanji untuk menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Namun dalam kenyataannya itu tidak kita laksanakan dengan sebagaimana mestinya. Kita bergeser, kita mengalami proses degradasi, peluncuran nilai, dan akhirnya terbentuklah barisan-barisan sakit hati yang semakin lama semakin membesar itu. Kita harus introspeksi. Memang kalau zaman sedang susah, biasanya kambing hitam laris, tukang kompor gentayangan. Itu dari dulu selalu mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita tidak bicara siapa yang salah, kita bicara sistem, dan sistem itu bisa mengena siapa saja. Kalau orang sudah mulai mengingkari janji, bergeser dari komitmen awal, itu sudah mulai ia mengalami proses peluncuran, proses degradasi. Ini penyebab yang pertama. Kita tidak lagi konsekuen bahwa bumi, air, sumber daya alam adalah milik negara, dikuasai oleh negara, digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata rakyat yang makmur itu tidak merupakan gambaran yang menyeluruh dari rakyat kita. Undang-undang dasar kita menganut ekonomi kekeluargaan, tapi yang kita praktekkan adalah ekonomi keluarga. Kalau bukan keluarga nggak dapat proyek. Kalau bukan keluarga nggak dapat macam-macam. Kekeluargaan kita rubah menjadi keluarga, timbullah penyakit nepotisme. Kita bergeser, kita ingkari janji, dan kita anggap kita atasnamakan rakyat. Rakyat cuma sekedar jadi address, rakyat cuma sekedar jadi alamat, tetapi kehidupan mereka tidak banyak berubah dan tidak banyak terangkat. Kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang pertama, penyebab bencana yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa ma hakamu bighairi ma anzalallah. Apabila hukum yang diterapkan sudah tidak lagi bersumber dari hukum Allah, illa fasha fihimul faqru, maka akan bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Ini artinya apa? Apabila hukum tinggal sebuah stempel, apabila hukum sudah diatur menurut kepentingan, apabila hukum sudah tidak lagi ditegakkan secara adil, maka kemiskinan merambah di mana-mana. Hukum diatur menurut selera orang yang sedang berkuasa, maka yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Hukum dalam kenyataan hidup berlaku seperti pisau. Pisau itu kan saudara lihat, yang namanya pisau dimanapun itu tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Kalau hukum itu, kalau untuk rakyat, hukum itu tajam bukan main, cepat sekali dilaksanakan. Tapi giliran menengah ke atas, yang gedean dikit berbuat salah, hukum tumpul. Hukum pura-pura tidak dengar. Akibatnya terluka rasa keadilan rakyat. Satu kasus rakyat diam, dua kasus rakyat diam, tiga kasus rakyat diam, kasus terakumulasi di hati rakyat. Luka rasa keadilan, dan itu menjadi sumber bencana. Penjarahan, kita tidak setuju itu, tapi kita harus melihat kausalnya. Itu kan tidak berdiri sendiri. Itu kan karena terlukanya rasa keadilan rakyat, melihat kesempatan ini tidak merata. Kalau rakyat ini yang ngajukan kredit ke bank, walaupun jumlahnya cuma jutaan, ratusan ribu, susahnya 17 setan. Tapi ada orang-orang tertentu yang agunannya palsu, jaminannya palsu, bawa kata belece, bukan cuma miliaran, triliunan kredit bisa keluar. Terluka rasa keadilan, hilangnya kesempatan. Rakyat cuma dapat kesempitan, jarang dapat kesempatan.
Dari lukanya rasa keadilan ini. Memang ya entah lipstick, entah basa-basi, dibentuklah tim ini, dibentuklah badan pengawas ini, dibentuklah tim ini. Kalau membentur tahu, hancur tahu. Tapi kalau tim yang dibentuk membentur karang, bukan karangnya yang hancur biasanya, timnya yang bubar. Kenapa? Yang dibentur batu karang yang sangat keras. Kita main-main dengan hukum. Kita tidak konsekuen dengan hukum. Luka rasa keadilan dan itu terakumulasi. Edi Tamsil, rakyat tahu, terakumulasi. Menguap begitu saja. Kasus-kasus lain rakyat tahu, menguap begitu saja. Ketidakadilan terakumulasi, mengendap di hati rakyat, menunggu ledakan. Pada saat sumbu meledak, rakyat tidak bisa dibendung lagi. Oke, kita tidak setuju dengan penjarahan, tapi jangan melihat itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Kenapa itu terjadi? Kausalnya kenapa? Oke, kita tidak setuju memang, tapi yang dijarah oleh rakyat kan memang cuma untuk perut. Yang dijarahkan beras, yang dijarahkan televisi, yang dijarahkan kulkas yang masih bisa dihitung, yang memang real untuk kebutuhan rakyat. Penjara-penjara berdasi kepala botak yang menguras uang rakyat habis-habisan, enak saja melenggang dalam kehidupan ini. Makin terluka rasa keadilan rakyat. Apabila hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, fasyafihimul fakru, bertebaranlah kemiskinan. Aneh, memalukan, memilukan. Sebuah negara agraris yang katanya pulaunya hijau royo-royo, Gemari Palau Jenawi Toto Tentem Kertora Harjo, yang tahun 93 pernah mendapat penghargaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, sebagai negara yang berhasil dalam swasembada pangan. Sekarang ini kita terpaksa betul beli beras dari Vietnam, beli beras ke Kamboja, beli kedelai dari Kamboja. Kenapa? Lahan sawah kita habis ditanami pabrik. Teknologi kita, teknologi loncatan yang non-applied, tidak terpakai oleh kita. Lantas lahan yang tidak bisa kita tanami, kita paksakan lahan-lahan gambut menjadi tanah pertanian yang subur dengan biaya triliunan, dan kita gagal. Kita cari jarum dan kapak hilang. Kita mau jadi negara industri dengan loncatan teknologi yang maju, kita lupakan pola pijak kita sebagai negara agraris, dan akhirnya kita kecolongan. Lihatlah dewasa ini. Rakyat kita antri sembako di mana-mana. Di sebuah negara agraris, ketidakadilan melahirkan kemiskinan. Kemiskinan moral dan kemiskinan material. Kemiskinan moral, rakyat nggak percaya lagi sama pejabat. Rakyat mengalami krisis figur. Orang alah lu ngomong dah main ember. Penataran yang menghabiskan biaya miliaran itu melahirkan pejabat-pejabat korup. Pengawasan yang menghabiskan biaya miliaran itu ternyata impoten, mandul. Kemiskinan moral. Jujur saya berkata, saudara-saudara, setelah pintu reformasi dibuka, itu yang masuk memang macam-macam. Ada yang memang punya tujuan murni, konsekuen dan punya konsep. Ada yang nunggu di tikungan, begitu mobil lewat nyamber pintu, berangkat ikut reformasi. Ada yang memanfaatkan momentum, mumpung, untuk nyampein unek-unek, ngerti nggak, pokoknya ngomong. Sehingga keadaan semakin rancu, kebingungan semakin menjadi-jadi, masalah yang paling urgen tidak terselesaikan. Sekarang ini orang berpikir mendingan jadi pala ular daripada jadi buntut macan.
Buntut macan memang hebat macan, tapi kalau buntutnya cuma ugel-ugel di belakang buat apa? Mendingan jadi pala ular kecil juga nyaplok. Artinya ya biar kecil juga kalau punya partai kan gagah. Lalu rame-rame bikin partai kayak bikin arisan. Orang makin mengalami dislokasi. Semua mau jadi pahlawan, semua mau nomor satu, semua ngomong. Iya kalau bidangnya, kalau bukan makin rancu. Marilah lewat kesempatan ini saya mengajak kita untuk tahu diri. Biarkan politisi ngomong politik, biarkan ekonom menata ekonomi, biarkan praktisi bicara soal hukum, biarkan rakyat munajat, istighfar, mohon pertolongan Allah. Tahu diri kita. Kalau memang ayam, kukuruyuk aja dah. Kalau memang kucing, ayo ngeong. Kalau kambing, silahkan ngembe. Udah tahu ayam, ngeong bunyinya. Suaranya palas, orang nggak ngerti, bingung, makin menjadi-jadi. Ibarat kesebelasan sepak bola bangsa kita sekarang ini, rame-rame mau bikin gol, kiper ikut nyerang sekarang. Memilukan dan bahkan memalukan. Wa ma hakamu bighairi ma anzalallah illa fasha fihimul fakru. Kalau hukum yang diterapkan sudah menyimpang dari keadilan yang diajarkan Allah, bertebaranlah kemiskinan di mana-mana. Coba sekarang ini yang punya duit bingung, apalagi yang kagak punya duit. Yang pengusaha gede ngeluh, apalagi yang pengusaha pas-pasan. Yang kagak punya beras, yang punya beras saja masih bingung, apalagi yang nggak punya beras. Ini sudah demikian merata. Dulu kita kagum mendengar konglomerat kelas buadah, kelas-kelas yang seakan-akan cuma ada dalam khayalan mereka, punya kekayaan miliaran dolar, triliunan. Sudahlah, seolah-olah nggak terjangkau sama kita. Weh, ternyata yang gede-gede itu juga gede utangnya. Dan rontok satu demi satu. Ternyata rakyat selama ini cuma dialamatkan, cuma dijadikan address. Rakyat yang tidak banyak ngerti persoalan ini harus menanggung hidup ini begini berat, harus menanggung beban hidup ini begini tinggi, daya beli semakin lemah, semakin terpuruk dan terpuruk, sedang keadaan belum juga banyak berubah. Yang hutang sama luar negeri itu kan bukan rakyat kecil, Ciano. Yang banyak nyimpen dolar juga kan Ciano. Rakyat kecil bocah kampung mah jangankan nyimpen dolar, ngelihat juga tumben. Kemana kita mesti bercermin? Sekali lagi saya mengatakan maaf, kita tidak bermaksud mencari kambing hitam. Karena itu kita tidak bicara orang, kita bicara sistem, kita bicara keadaan. Beginilah yang dikatakan Nabi, penyebab timbulnya bencana, hukum yang ditegakkan tidak lagi berorientasi kepada keadilan, tapi berorientasi kepada kepentingan. Akhirnya bentuk hukum seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum cuma buat rakyat kecil, tetapi kelompok menengah ke atas kadang-kadang kebal dari perlakuan hukum. Maka bertebaranlah kemiskinan. Iya, kemiskinan moral berupa lukanya rasa keadilan. Kalau rasa keadilan terluka, orang kan nunggu kesempatan, saudara. Iya, dia nggak bisa ngomong, iya dia nggak sanggup action, iya dia nggak bisa tunjuk rasa, tapi hatinya kan kapan ada kesempatan, kapan ada waktu, tunggu. Hatinya mesti begitu, sehingga begitu ada kesempatan terjadilah hal-hal yang tidak terhindarkan. Dan itu ekses, bukan reformasi. Jangan seperti sebuah dialog saya dengan seorang abang beca. Saya bertanya, bang, iya, abang tahu nggak reformasi? Tahu. Ustaz, apa? Pembakaran.
terus penjarahan, lalu perkosaan. Itu reformasi, itu yang saya lihat. Nah, itu yang dia lihat. Saya tentu tidak menyalahkan abang beca kita, karena memang itu yang dia lihat dan sejauh itu wawasannya. Tapi ini indikasi bahwa banyak rakyat kita yang belum bisa menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Padahal kebebasan tanpa tanggung jawab tirani. Sebuah contoh gampang-gampangan. Saya beli radio, saya setel di kamar saya, lalu saya bilang, ini radio gue. Yang beli gue, pakai duit gue setel di kamar gue, sekeras-kerasnya, gak ada urusan sama orang lain. Itu kata saya. Tetapi tetangga saya sebelah rumah kan boleh juga ngomong begitu. Kata tetangga saya, ini mata gue, yang ngantuk gue tidur di kamar gue, kenapa suara radio lu nyampe kemari? Artinya apa ini? Kebebasan saya nyetel radio dibatasi oleh kebebasan tetangga saya yang mau tidur. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab kembali akan melahirkan tirani, kembali akan melahirkan pemaksaan kehendak. Dan itu lagi-lagi bukan demokrasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini penyakit yang kedua, lukanya rasa keadilan, terutama di kalangan rakyat kecil. Itu mengendap menjadi akumulasi dan menunggu giliran kapan bisa dimuntahkan. Dengan kata lain, rakyatnya udah banyak banget makan yang perutnya jadi enak, nyelam. Kapan nunggu muntahnya? Udah begini banyak akumulasi yang mereka pendam di perut ini, sehingga ketika terjadi kesempatan itu sudah tidak terkendalikan lagi. Kita out of control. Saya tidak mentolerir sikap-sikap kekerasan. Bahkan saya lebih cenderung bahwa kalau di rumah kita banyak tikusnya saja racuni, jangan rumah dibakar. Bahwa ada korupsi, iya. Ada kolusi, memang. Ada nepotisme, tentu. Tetapi tikusnya saja racuni. Jangan rumah dibakar. Masa mau ngusir tikus bakar rumah? Tikusnya lari, tikusnya selamat, rumahnya ewes-ewes. Tikus selamat, rumah nggak punya. Masalah nggak terselesaikan dengan sebagaimana yang kita harapkan. Kita sepakat ini negara hukum, dan di hadapan hukum semua manusia itu sama. Itu prinsip yang diajarkan Allah. Al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dekat dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukum sudah pandang bulu, itu jelas yang enak yang banyak bulunya. Siapa yang banyak bulunya? Monyet. Kalau hukum pandang bulu, monyet keenakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, introspeksi. Mari kita bercermin bagaimana perjalanan hukum selama ini. Kalau introspeksi ini kita temukan, lalu ada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan menggunakan tak ada gading yang tak retak, mikul duwur mendem jero untuk menutup-nutupi kesalahan orang. Padahal kesalahan itu sedemikian besar. Padahal rakyat kita tiap hari antri sembako. Ada yang sehari sekali makan, ada yang makan sudah bercampur tiwul, ada yang nasi sudah dicampur pisang, balik jadi orok lagi. Macam-macam upaya rakyat untuk menangsal perut ini. Lalu rakyat ditenang-tenangkan, lebih baik puasa Senin Kemis sambil menghadapi krisis ekonomi. Kenapa rakyat yang disuruh puasa? Kenapa bukan pejabatnya yang puasa lebih dulu untuk kemakmuran rakyat? Kalau rakyat yang memang perutnya udah gepeng disuruh puasa, makin krempeng perutnya.
Artinya pejabat harus punya sense of politik. Ya, tidak, puasa itu kan tidak cuma Senin Kemis saja puasa itu. Puasa perasaan, puasa menghargai perasaan yang sedang kondisi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Bagaimana rakyat yang tengah antri sembako melihat pejabatnya lewat dengan mobil yang harganya sampai 1 miliar. Oh, inilah pemimpin saya. Luka lagi rasa keadilannya. Kita tidak tenggang rasa. Puasa dalam artian itu pun akan menolong menegakkan semangat kebersamaan, membentuk semangat kebersamaan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, penyebab bencana yang ketiga dikatakan oleh baginda Nabi, wala zaharat fihimul fahishatu illa fasha fihimul maut. Apabila kekejian telah merajalela, maka maut bertebaran di mana-mana. Kita renungi butir kalimat dalam hadis ini. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Begitu murah arti sebuah kehidupan. Penjarahan untuk hal-hal yang kecil tapi sampai mengorbankan nyawa. Apabila kekejian sudah terjadi di mana-mana, maut pun bertebaran. Maut dalam arti berpisah ruh dengan jasad, tapi juga maut dalam arti orang bisa mati karirnya, orang bisa mati usahanya, orang bisa mati kesempatannya karena perbuatan-perbuatan keji yang selama ini tidak terbendung. Lahirlah teori mafia. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, siapa yang lemah dia menjadi mangsa. Proyek-proyek besar yang menang tender itu ya dari itu ke itu saja. Yang pengusaha-pengusaha tidak punya koleksi, koneksi, tidak bisa bayar komisi, dapat proyek tetelan. Ada dagingnya, dikit namanya juga tetelan. Dagingnya sudah habis disantap oleh meja. Sekian puluh meja dilalui, sekian puluh amplop dikeluarkan. Sehingga yang akhirnya ya tinggal tetelan itu tadi. Maka kualitas pekerjaan pun sudah bukan lagi jadi masalah. Demikianlah mafia-mafia ini bermunculan di mana-mana. Di pengadilan terkenallah mafia pengadilan. Hukum bisa dibeli, hukum bisa dipesan menurut kebutuhan sponsor. Mafia peradilan, mafia politik, mafia ekonomi, bahkan mafia agama yang menggunakan agama sebagai kedok, menggunakan agama sebagai dalih, menggunakan agama sebagai topeng untuk melancarkan maksud-maksud politiknya pun tidak tertutup kemungkinan. Apabila kekejian telah merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Korupsi, kolusi, nepotisme itu bagian dari kekejian. Kita selama ini kalau mendengar maksiat, itu yang terbayang cuma judi, mabuk, zina. Ya itu maksiat. Tapi korupsi, kolusi, nepotisme itu juga maksiat dalam bentuk lain. Kalau ini sudah bertebaran, maka maut terjadi di mana-mana. Jangan bayangkan cuma mati orangnya, itu sih kewajiban. Yang menyakitkan itu orangnya masih hidup tapi dibikin mati, karirnya mati. Kenapa? Karena yang diperlukan bukan cuma orang pinter tapi orang taat. Biar pinter, kalau nggak taat minggir. Biar bodoh, kalau taat bisa nyenangin atasan, bisa nyemur. Kumaha juragan wae ayo nama. Itu yang kadang-kadang dapat penghargaan. Tidak ada prestasi kerja kecuali bikin senang orang di atas. Kita lihat di desa-desa jalan rusak. Kalau ada berita pejabat anak mau turun, jalan rata sekali. Sampai tanah dari mana aja dikeruk buat ngeratain tuh jalan.
Pejabat pulang legok lagi jalanan. Katanya kita kerja buat rakyat, nyatanya kita cuma melayani atasan. Kenapa? Terjadi lingkaran setan. Seperti kata lagu Dul Sumbang itu. Mahasiswa takut sama dosen, dosen takut sama dekan, dekan takut sama rektor, rektor takut sama menteri, menteri takut sama presiden, presiden takut sama mahasiswa. Lah muter balik lagi, lingkaran setan, lingkaran setan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kekejian yang merajalela, praktek-praktek mafia yang tertuang dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan orang mati karirnya, jasad masih hidup, karir mati, itu menyakitkan. Mati bisnisnya. Rakyat kecil pernah senang ketika cengkeh booming, harganya bagus, rakyat banyak yang pergi haji. Lalu mau ditata, lahir tata niaga cengkeh, malah amburadul. Harga cengkeh jatuh, petani cengkeh kecil menjerit. Siapa yang untung? Segelintir orang. Masihkah kita pakai atas nama rakyat untuk kepentingan nasional, padahal yang nyanyi cuma segelintir orang? Masihkah kita mau bohongi rakyat ini dengan mobil nasional tapi bikinan Korea? Masihkah kita mau bermain verbalisme, bermain kata? Ini sebuah masa lalu yang tidak perlu terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kekejian merajalela, orang mati karir, bisa mati usaha, mati bisnis. Usahanya maju, dirangkul, hancur. Usahanya maju, dipukul, hancur, tenggelam. Bahkan yang memilukan dan memalukan, badan-badan usaha milik negara itu dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan hal-hal yang bermanfaat buat negara. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau nafsu yang sudah mengatur itu semua, maka kekejian pun merajalela. Orang sudah pakai teori mafia, yang kuat dia yang menang, yang kuat dia yang berkuasa, yang lemah silakan minggir di sudut-sudut kehidupan. Kalau kekejian seperti ini merajalela, maut bertebaran di mana-mana. Banyak orang mati karirnya, banyak orang mati usahanya, banyak orang mati imajinasinya. Sekarang ini dalam dunia seni yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Seniman itu kan dilahirkan, lain seniman, lain karyawan seni. Sekarang yang banyak karyawan seni, bukan seniman. Mati karir, mati imajinasi, mati improvisasi, sehingga kehidupan persis sinetron. Sinetron itu yang kita lihat rumah mewah, yang kita lihat rumah bagus. Gak pernah kita lihat di sinetron kita ini rakyat antri sembako. Kita dijejali hal-hal yang indah, yang wah, yang membuat kita tenggelam dalam gaya hidup instan, tenggelam dalam gaya hidup wah. Kita lupa dengan realitas keseharian di tengah-tengah masyarakat kita. Lahirlah kelompok-kelompok selebritis, dibesarkan oleh berbagai media. Selebritis pilek aja masuk koran, pilek. Rakyat yang pingsan antri beras nggak masuk koran. Rakyat yang semaput antri minyak nggak masuk koran. Selebritis panok masuk koran. Kita besarkan hal-hal kecil, kita kecilkan hal-hal besar. Kenapa? Kita mengejar oplah, kita profit oriented, tidak lagi berorientasi kepada realitas hidup yang kita hadapi ini. Kalau kekejian sudah merajalela, kata Nabi, maka maut bertebaran di mana-mana. Maut dalam artian maut, coba lihat sekarang begitu murah nyawa. Karena 1000 perak orang mau nusuk bunuh.
Karena beras seliter orang khilaf, begitu murah kehidupan. Tapi kekejian dalam bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekejian dalam bentuk itu mematikan karier, mematikan bisnis, mematikan imajinasi, mematikan kreativitas. Itu juga maut dalam bentuk lain akibat kekejaman lain. Ini penyebab yang ketiga. Yang keempat, penyebab bencana menurut baginda Rasul, wala tukhfiful mikyala illa muni'un nabat. Apabila timbangan sudah dicurangi, maka tercegahlah tumbuh-tumbuhan. Apabila timbangan sudah mulai curang, maka terjadilah musim paceklik. Apabila bisnis sudah bergaya mafia tadi itu, kecurangan-kecurangan terjadi, tender di balik pintu, yang dimenangkan cuma kelompok-kelompok yang bisa memberikan presentasi yang besar, muni'un nabat, terjadilah paceklik. Paceklik, panen gagal, wereng ya wereng, kemarau panjang it's okay, air sulit iya, tetapi kan semua itu ada yang ngatur. Kemarau ada yang ngatur, belalang itu ada yang ngatur, air itu juga ada yang ngatur. Yang ngatur itu yang serba maha. Kalau ia murka melihat kecurangan timbangan, Allah itu kalau murka kan gampang saja, tinggal komandoin balang, lang hancurin tuh sawah. Konvoy belalang, konvoy. Allah tinggal ngutik angin El Nino, mampir lo ke Indonesia. Hujan nggak turun-turun, kemarau panjang. Jadi kalau musim kemarau kan namanya anginnya El Nino. Kalau musim hujan anginnya namanya La Nina. Cakep namanya, kejem orangnya. Saudara lihat Cina sekarang sedang kena La Nina, banjir besar, ribuan orang meninggal. Dia mah ribuan mati kagak berasa, rakyatnya miliaran. Bangladesh lagi ngalami La Nina, India lagi ngalami La Nina. Angin, hujan, kemarau, belalang itu kan ada yang ngendaliin. Kuncinya bukan di belalangnya, kuncinya bukan di peredaran matahari berputar, kuncinya di atas yang mengatur semua itu. Kalau timbangan sudah mulai curang, pengusaha sudah nggak mau jujur, apa nggak bikin perut jadi mual. Begitu rakyat antri sembako pingsan nggak dapat beras, sementara beras ditumpuk-tumpuk sampai membusuk. Kemana hati nuraninya? Kemana akal pikirannya? Kemana mereka yang berbuat atas nama rakyat tapi melihat rakyat susah tidak tergerak hatinya? Apabila timbangan sudah mulai dicurangi, bisnis sudah mulai melenceng, maka terjadilah paceklik. Sebuah negara yang berhasil dalam swasembada pangan, lalu sekarang menjadi negara yang rakyatnya antri untuk memperoleh kebutuhan pangan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini intinya adalah kecurangan. Kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, dan ini milik siapa saja, bukan soal tempat, bukan soal jabatan, soal manusianya, SDM-nya. Kecurangan tidak cuma terjadi di kantor, di masjid bisa terjadi kecurangan. Korupsi tidak hanya bisa terjadi di kantor, di madrasah bisa ada korupsi. Faktor manusianya, ini soal SDM. Kecurangan yang besar tentu besar lagi kerugiannya. Kecurangan yang kecil, kecurangan sehari-hari, pedagang-pedagang kecil ngurangi timbangan, barang yang buruk dikatakan baik, yang baik dikatakan buruk, itu merugikan perorangan. Kecurangan yang besar merugikan bangsa dalam bentuk total, dalam bentuk seutuhnya. Nah, kecurangan-kecurangan seperti ini rakyat kan lihat, rakyat kan tahu, dan itu kembali terakumulasi di sini, pegel.
Dan jangan lupa, rakyat yang nggak ngomong itu, rakyat yang nggak bersuara itu, batinnya menjerit, jeritannya menggoncang aras, dan itu didengar Allah. Yadullah fauqal jamaah, kata Nabi. Tangan Tuhan di atas orang banyak. Jeritan hati rakyat menggoncang aras. Rakyat yang terlalu banyak dizolim, rakyat yang terlalu banyak dirugikan, ya rakyat yang terlalu banyak di atas namakan, menjerit batinnya, menggoncang aras, dan Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Allah bisa menggerakkan apa saja untuk membuat satu situasi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini faktor yang ketiga, timbulnya kecurangan. Faktor yang keempat maksud saya. Yang kelima, penyebab timbulnya bencana menurut baginda Nabi, wala muni'uz zakat wala muni'uz zakat illa hubbisa anhumul qatru. Apabila zakat enggan dibayar, maka tercegahlah qatrun. Qatrun ini kalau bahasa kita sembako. Maka tercegahlah kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ini, kita tidak meragukan bahwa yang kita tuju adalah masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Nah, antara kemakmuran dan keadilan ini memang sering tidak bisa berjalan seiring. Pada saat kemakmuran kita kejar, ekonomi kita pacu, ada nilai-nilai keadilan yang tertinggal. Pada saat nilai keadilan kita tegakkan benar-benar, ada unsur-unsur kemakmuran yang terabaikan. Oke, kita bisa mengatakan kasus. Oke, kita bisa mengatakan itu sebagian kecil. Tapi kalau sebagian kecil, lama-lama kan jadi sebagian besar. Oke, kita mengejar kemakmuran. Pertanyaannya, kemakmuran untuk siapa? Oke, kita berikan kelompok tertentu kue yang besar dengan harapan nanti dia bagiin kuenya kepada yang kecil-kecil. Tapi kenyataan, mereka yang dapat kue besar akhirnya malah lupa diri dan lupa daratan. Mau makin besar, mau makin besar, mau makin besar, malah memeras yang kecil-kecil ini. Sekarang kan yang kecil modali yang besar. Ramai-ramai buka bank, ternyata kamuflase. Uang banknya untuk kredit perusahaannya sendiri. Nasabahnya rakyat kecil. Artinya apa? Rakyat kecil disuruh modalin orang yang udah gede. Ini karena sambar geledek urusan. Ini kan permainan apa lagi? Rakyat kecil suruh modali yang gede. Nasabahnya rakyat kecil, kumpulkan uangnya di bank, kucurkan kredit kepada perusahaannya sendiri. Bukankah itu rakyat kecil suruh modali yang gede? Sudah begitu kejamkah kita untuk meraih keuntungan dengan mengorbankan orang kecil ini? Sudah tidak bicarakan lagi kah nurani kita melihat penderitaan orang yang semakin susah ini? Kalau zakat enggan dibayar, padahal zakat 2,5% saja, 2,5% saja. Kalau itu pun enggan, kalau zakat saja enggan, bagaimana pula yang namanya sedekah, bagaimana pula yang namanya infak, bagaimana pula yang namanya santunan, bantuan. Kadang-kadang lipstick nyumbang si nyumbang, cuman nyolongnya lebih gede. Ini namanya sumbangan lipstick. Buat lipstick itu kan buat ngumpetin bibir pucat. Itu fungsi utama lipstick. Buat ngumpetin korupsinya, nyumbang kegiatan-kegiatan sosial, tapi yang dia korup lebih gede dari yang dia sumbangin. Lipstick kamuflase, nepu kata anak sekarang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian berat kewajiban zakat ini sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar pernah keluar komando perangi orang yang enggan membayar zakat. Perangi, karena fungsi zakat adalah menjembatani antara si kaya dengan si miskin.
Bahwa ada kemiskinan itu Qur'ani. Allah menyatakan, aku melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ini kan kesenjangan. Allah melebihkan rezeki sebagian kamu dari yang lain. Ada itu. Tetapi itu berjalan secara nature. Nah, kalau direkayasa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terpuruk, yang sudah besar dapat proyek besar, yang kecil dapat tetelan. Ini kan rekayasa namanya. Kesenjangan yang direkayasa ini yang kita harus kikis. Nah, fungsi zakat menjembatani dari sisi sosial. Dari sisi pribadi, Nabi berpesan, zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat. Sekarang ada istilah nyuci uang. Uang hasil korupsi itu bisa dicuci, dijadikan uang bersih. Bukan pakai rinso, bukan. Pakai politiknya koruptor, diolah sedemikian rupa sehingga jadi uang resmi. Sudah memutik, itu termasuk yang disebut kejahatan kerah putih, white collar crime. Kejahatan kerah putih, kejahatan pakai dasi, kejahatan kelas kakap. Makanya orang mendingan goblok kagak bener daripada pinter kagak bener. Goblok kagak bener itu gampang ngurusinnya. Pinter kagak bener, ini yang berabe bener ngurusinnya. Kita bukan cuma perlu orang pinter kok di zaman sekarang. Kita perlu orang-orang bener yang punya komitmen, yang sesuai kata dan perbuatan, yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat, yang punya sense of politik yang tinggi, yang peka, yang penuh keterbukaan, yang punya wawasan dan pandangan jauh ke depan. Dari sisi pribadi, zakat itu membersihkan harta kita. Ya, dia tercampur dengan yang subuhat, dia bahkan mungkin tercampur dengan sedikit-sedikit yang haram. Itu zakku amwalakum biz zakat. Bersihkan hartamu dengan zakat itu. Pada sisi sosial ia menjembatani, pada sisi pribadi ia membersihkan harta kita. Karena itu kalau kita minta berdoa minta rezeki, syarat rezeki itu halalan thayyiban wasi'an. Nggak pernah kurang dari tiga itu. Halal, bagus, banyak. Halal, bagus, tapi sedikit, susah ngaturnya. Halal, banyak, tapi kurang bagus. Buat apaan? Bagus, banyak, tapi haram. Enggak ada artinya. Sebab kata Imamul Ghazali, kalau kau terlalu suka memakan makanan yang haram, dikunyah masuk ke dalam perut besar, digiling oleh perut besar, menghasilkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf, kau juga akan cenderung berpikir yang haram. Kalau sudah cenderung berpikir yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Dulu waktu kelompok Jimbaran 200 konglomerat Indonesia kumpul dihimbau supaya sekian persen kasih pengusaha-pengusaha lemah. Itu kan cuma sekedar belas kasihan, tidak banyak menolong keadaan. Dan bukan itu yang diperlukan pengusaha-pengusaha kecil. Yang diperlukan adalah berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami peluang seperti mereka juga dikasih peluang. Kalau cuma dikasih 100 juta 200 juta hari ini, usaha kami nggak ada prospeknya, peluang kagak ada, kan sama juga bohong. Diceburin ke kali, disuruh berenang, tangan diikat, mendingan mampusin ketahuan. Ayo berenang, berlomba, tangan diikat, kaki diikat, sama saja nyuruh mati. Jadi jangan kasih ikannya, kasih kailnya. Yang diperlukan pengusaha kecil menengah ke bawah itu bukan cuma sekedar belas kasih dari konglomerat-konglomerat besar.
Berikan kami peluang seperti mereka juga dapat peluang. Berikan kami kesempatan seperti mereka dapat kesempatan. Berikan kami kredit dengan kemudahan seperti mereka juga kalau minta kredit begitu mudahnya. Menciptakan peluang dan kesempatan, pemerataan. Bukan menciptakan manusia Indonesia dengan standar ekonomi yang sama. Semua rumahnya harus sama, semua punya mobil. Itu sih kebersamaan bebek. Bebek, coba lihat bebek. Satu ngalor semua. Satu ngidul semua. Kebersamaan bukan itu. Kebersamaan adalah menciptakan peluang. Kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa ikut naik jadi sedikit kaya? Kalau pengusaha yang sudah kuat bisa bertambah menjadi kuat dengan proyek mega proyek, kenapa yang menengah tidak bisa ikut menjadi kuat? Dan kenapa kekejian itu merajalela? Kita dengar lewat berita-berita PLN tekor, PLN hutang. Kenapa? Dia beli listrik dari swasta yang belinya lebih mahal daripada penjualannya. Artinya dia beli itu listrik dari perusahaan listrik swasta, dia jual kepada rakyat lagi. Harga jualnya lebih murah daripada dia beli kepada swasta. Kenapa? Ada tekanan lagi tuh. Biasa siklus lagi. Hukum Boyle. Atas neken paling bawah gepeng. Ya kita nih rakyat kecil emang nasibnya gepeng terus. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari 5 penyebab bencana ini kita ambil kesimpulan untuk sebuah renungan dan introspeksi kita bersama. Pertama, mengingkari janji, padahal janji itu yang lebih tinggi nilainya adalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik wakil-wakil rakyat di parlemen maupun pemimpin-pemimpin rakyat di dalam kabinet, apabila memangku suatu jabatan, selalu mereka mengawali dengan sumpah, dan sumpah itu dimulai dengan demi Allah. Sadarkah kita pada saat itu kita ucapkan bahwa kita sudah mempertaruhkan Allah untuk jabatan yang kita pegang? Kita sudah mempertaruhkan nama Allah untuk posisi yang dipercayakan kepada kita. Sadarkah kita bahwa menyia-nyiakan itu satu dosa yang sangat besar, yang tidak hanya kepada Allah tetapi juga kepada rakyat yang kita wakili, kepada rakyat yang kita pimpin. Cukuplah sudah rakyat dijadikan adres, umat dijadikan alamat sebagai numpang. Marilah kita kembali kepada komitmen awal dengan jujur kepada janji kita sendiri. Lalu yang kedua, kekejian, baik berupa korupsi, kolusi, nepotisme, dan perbuatan-perbuatan lain akan melahirkan kemiskinan. Kekurangan pangan bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita. Lukanya rasa keadilan terakumulasi di hati rakyat, dan jeritan hati rakyat mengguncang aras. Kalau Allah murka, Allah bisa melakukan apa saja untuk menciptakan suatu kondisi. Faktor yang ketiga adalah praktek mafia menebarkan maut, baik orang yang mati jasad dan rohaninya maupun orang yang mati karirnya, mati kejujurannya, mati usahanya, mati imajinasinya. Hilang kreativitas kita sebagai bangsa. Faktor yang keempat, kecurangan-kecurangan di bidang usaha, di bidang tender, mengandalkan menjual kekuasaan. Dan memang repot kalau penguasa jadi pengusaha. Mau atau tidak mau, kebijakan-kebijakan kekuasaannya akan memperkuat jaring-jaring usahanya. Dan pada saat itu objektivitas sulit ditemukan lagi. Lalu yang kelima, keengganan membayar zakat, menumpuknya kekayaan negara pada kelompok-kelompok tertentu. Ini akan melahirkan paceklik yang berkepanjangan. Menumpuknya kekayaan dan harta negara pada kelompok-kelompok tertentu akan melahirkan paceklik dan kemiskinan yang berkepanjangan.
marilah kita sadar, marilah kita merenung bahwa keengganan kita membayar zakat, menciptakan pemerataan, pada akhirnya akan menjadi musibah buat kita semua. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sekian dulu jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dari hadis riwayat Imam Tabrani ini menjadi bahan introspeksi buat kita semua. Tidak akan seorang muslim jatuh dua kali di tempat yang sama. Semua merupakan pelajaran untuk kita jadikan introspeksi guna menata hari esok yang lebih baik daripada hari ini. Reformasi harus terus berlanjut, tidak bisa dan tidak perlu dikendalikan, tapi harus tetap dengan landasan akhlakul karimah sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa. Terima kasih.